Waktunya Mama bercerita. Menemukan kepercayaan diri di tengah kekurangan. Di California, Amerika, ada seorang petani yang menghabiskan uangnya untuk membeli tanah. Tetapi tanah tersebut sangat tandus dan tidak berhasil menanam apapun. Hati dia sangat sedih. Suatu hari dia tiba-tiba menemukan banyak ular derik di tengah semak-semak dan mendapatkan ide. Memutuskan untuk memelihara banyak ular derik di tanah yang tandus ini, memproduksi ular derik kalengan, dan bisa ular juga dijual sebagai obat anti pembekuan darah. Dan hasil membuktikan bisnis ini sangat sukses. Kemudian ia juga mengubah tempat ini menjadi tempat wisata untuk berpetualangan dan bertamasya, dan menarik semua turis mancanegara. Tanah tandus yang dibeli oleh petani ini tidak berubah. Yang berubah adalah sang petani. Pada tahun 1972, Menteri Badan Pariwisata Singapura menulis sebuah laporan untuk Presiden dengan lancang berkata, "Di Singapura tidak ada piramida seperti Mesir, tidak seperti Cina ada tembok Cina, tidak seperti Jepang ada gunung Fuji. Kita dalam 1 tahun 4 musim hanya ada matahari. Peninggalan sejarah pun tidak ada. Kalau mau mengembangkan pariwisata, benar-benar sangat susah." Setelah Presiden membacanya, ia sangat marah. Di laporannya ia menuliskan, "Kamu berharap Tuhan memberimu berapa banyak? Cahaya matahari? Cahaya matahari sudah cukup." Kemudian Singapura memanfaatkan cahaya matahari untuk menanam bunga dan tumbuhan. Dalam waktu singkat berubah menjadi kota taman bunga yang terkenal, dan akhirnya berkembang pesat di bidang pariwisata. Ada seorang anak laki-laki yang awalnya ia adalah seorang penari balet. Suatu kali ketika latihan menari, ia tak sengaja mengalami cedera di bagian leher. Sejak itu lehernya menjadi bengkok. Kalau ia melanjutkan menari balet akan sangat memalukan. Beberapa tahun kemudian, ketika reuni teman sekelas, semua orang kaget menemukan dia telah menjadi pemain biola yang terkenal. Dengan leher bengkoknya memainkan biola, ia tidak terlihat cacat. Ketika bertanya pada dia kenapa dia berhasil, dia bilang, ketika latihan biola karena cedera leher ini, ia tidak merasakan pegal di bagian leher. Ia merasa ini adalah posisi yang cocok dan nyaman untuk dia. Waktu yang ia habiskan untuk berlatih juga tidak bisa lebih lama, lebih serius. Lama-kelamaan dia berubah menjadi pemain terkenal dalam grup musiknya. Mungkin kamu sering mengeluh tentang ketidakadilan yang diberikan Tuhan. Mengapa diri sendiri ada kekurangan seperti ini? Tapi kalau kita memiliki sifat optimis dan pantang menyerah, mampu mengubah kesialan menjadi keberuntungan. Temukanlah keberhasilan itu. Percaya kalau kamu pasti bisa. Sebagai bahan renungan, semua orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di dalam diri kita juga pasti ada satu hal yang membuat kita bersinar. Dan yang paling penting adalah kita harus setulus hati mencari dan menemukan kemampuan kita sendiri. Kalau kita optimis, kita pasti akan meraih hasil yang bagus di kehidupan kita nanti. Cerita diambil dari buku Sebenarnya Saya Sangat Hebat.